teriak. Ngapain aku teriak ya? Ngapain aku jerit ya? Jadi sebenarnya alasan kenapa kita menjerit, alasan kita menjerit itu biasanya ada jeritan bahagia, ada jeritan kesedihan, ada juga kayak sekarang, yaitu jeritan hukum. Jeritan hukum ini kita bakalan ngomongin soal sesuatu yang suatu kejadian, yaitu suatu fakta, yaitu nanti bakalan cerita juga mengenai suatu hal yang hal itu nggak booming kayak misalnya kemarin ada kasus nggak pakai masker sampai mau dipenjara gitu. Kita bukan ngomongin soal itu, tapi kita bakalan ngomong yang hal ini tuh nggak booming, tapi akan kita angkat dan bakalan buat pembelajaran kita hari ini. Dan jeritan hukum kali ini, kalau kemarin kita bahas soal dana sebuah koperasi yaitu 14 triliun, kok 14 triliun kok nggak booming gitu, sedangkan kasus First Travel aja 2 triliun aja booming banget. Ini tuh 7 kali lipatnya tapi kok nggak booming, nah gitu. Nah, hal itu aku angkat gitu. Nah, hari ini ada sesuatu perkara lagi yang nggak booming tapi patut untuk kita jadikan pembelajaran, yaitu kasus seorang anak. Kalian udah baca ya, seorang anak, dia ini ngirim direct message ke @natasha ratulani dan ngirim ke @ratuhukum. Jadi dia cerita bahwa dia punya seorang adiknya ini usianya waktu itu 5 tahun. Dia sering dibeliin mainan sama seorang laki-laki ini adalah mahasiswa, sering beliin mainan, sering beliin permen juga ke adik ini. Terus sampai suatu hari si adik ini cerita juga ke papanya, ke ayahnya, "Ya, aku sering dibeliin mainan sama permen sama abang-abang," gitu. Dia cerita hal itu ke ayahnya dan cerita juga hal itu ke kakaknya dia gitu, ke abangnya dia. Nah, sampai suatu ketika abangnya ngeliat si ayah ini dia punya toko sembako di depan masjid. Nah, kejadiannya nanti itu adalah di toilet masjid ya. Jadi si ayah ini, dari hasil cerita ya, sehingga aku cerita sama si nanti yang bakalan live di sini, ngelihat loh itu kok adek kok sama anak cowok ngapain gitu. Akhirnya diikutin, ada suara anak teriak, didobrak pintunya. Ayahnya ngelihat ada seorang laki-laki, dia nggak pakai celananya udah diturunin, dan adik usia 5 tahun, dia lagi jungking gitu waktu itu. Lagi apa sih kalau kita lagi jongkok, lagi ngejungking gitu. Dan di belakangnya ada laki-laki juga. Adik ini adalah laki-laki umur 5 tahun, laki-laki. Dan laki-laki yang anggap aja si A itu udah nurunin celananya dan mau melakukan adegan pemerkosaan. Sekarang kalian pikir aja pakai logika, seorang bapak ngelihat anaknya mau cabuli. Sekarang sebagai seorang orang tua itu tujuannya adalah untuk anak, dan dia ngelihat anaknya sendiri mau diperkosa, ya jelas lah dia pasti akan mukul gitu loh. Nah, sebenarnya tapi anehnya adalah bapaknya mukul, ya emang kegiatan mukul tuh salah, tapi kenapa kok mukul itu malah bapaknya sekarang ini malah masuk penjara gitu. Dan ini setelah kejadian pemukulan itu kejadian hari Senin. Nanti Sally bakalan cross check kalau salah ya. Kejadiannya itu Senin. Nah, Senin si pemerkosa itu, si predator anak itu dibawa ke kantor polisi karena kan cukup ada permulaan bukti yang cukup, sehingga ya dia ditahan di pihak kepolisian gitu. Nah, ternyata hari Jumat dapat kabar bahwa kita sebut aja si A itu adalah si predator anak itu, si A ya. Si A ini ternyata meninggal dunia hari Jumat gitu. Dan ya itu, maksud aku adalah di sini tuh aku juga dapat kabar bahwa adiknya itu yang usia 5 tahun, dia
sempat ngomong mau bunuh diri, karena bayangin anak umur 5 tahun dia bisa ngomong kalau pengen bunuh diri karena dia dibully sama teman-temannya di sekolah karena dia dicap sebagai anak narapidana. Padahal sebenarnya narapidana dari mana? Seorang bapak cuman dia sebagai pahlawan keluarga, tapi dia harus di penjara karena nyelamatin anaknya. Itu kan bener-bener nggak adil. Nah, jadi ini bener-bener aku kebawa kasus ini, makanya aku mau angkat banget. Jadi hari ini yang ngirim direct message namanya Sally. Kita akan undang dia. Kita coba dengerin ceritanya. Kalau ini tuh bener-bener fakta. Ini bener fakta. Dan ini tuh permasalahan hukum yang harus kita angkat dan kita bantu. Coba ya, kita gabung Sally. Gimana nih caranya ini? Coba kita lihat ya, Sally. Nah nih, Sally Bella. Sally. Oke. Halo Sally. Halo Kak, Apa kabar? baik Kak. Oke, kamu sehat? Alhamdulillah sehat Kak. Jadi Sally ini adalah gadis sederhana yang menurut aku dia hebat banget karena dia bekerja, terakhir itu dia cerita dia nge-grab untuk ngasih makan adiknya. Karena orang tuanya orang tua tunggal. Jadi kamu bisa ngebayangin nggak, anak umur 5 tahun dia papanya 6 tahun Kak pas waktu itu. 6 tahun. Adek. Oke, jadi Sally mau, tadi yang kakak ceritain, ada yang mau Sally tambahin nggak? Enggak sih Kak, cuman mau ini aja. Yang si A itu bukan buka celana Kak, tapi udah buka baju. Belum buka celana. Belum buka celana tapi udah buka baju, jadi tinggal kos dalamnya doang. Oke, jadi udah buka baju. Berarti kan logikanya kalau misalnya nih, ibarat kata kayak seorang, misalnya kayak kita mau nemenin temen atau adik kita yang masih kecil, ayo ke toilet bareng, kamu mau kencing ya, ayo kakak temenin. Berarti kan kayak temenin buka celana bareng. Berarti kalau itu buat apa di dalam toilet dan buka baju ya kan? Iya, terus sama pintunya juga udah dikunci sih Kak. Kan ada slot gitu kan, kalau kamar mandi udah buat slotnya. Nah, iya itu udah di slot sama dia di dalam. Oh ya ampun. Oke, jadi kakak mau tanya sama kamu. Ini kan sebenarnya kalau misalnya mau curhat-curhatan nanti takutnya Instagram Live ini kan waktunya cuma bisa 1 jam, dan kita kan mau datengin ketua asosiasi di kan. Jadi nanti waktunya nggak sampai, kalau kita curhat nggak mungkin sampai. Jadi kakak mau langsung tanya ya, berhubung karena kakak juga ada solusi juga ya. Oke, Sel, jadi waktu kejadian itu waktu kejadian di pengadilan ada nggak sih diangkat nggak sih pertanyaan yang kayak nanyain soal si ayah ini kan si adik ini kan masih umur 6 tahun. Nah, 6 tahun kalau misalnya ayah dipidanain itu 6 tahun, berarti kan adik kamu nanti jadi usia 12 tahun. Kan itu sebenarnya kan masa-masa emas. Nah, di masa-masa emas itu kan seharusnya orang tua itu hadir dan menemani. Karena nanti takutnya kalau masa-masa emas ini orang tua itu tidak hadir dan menemani, nanti malah jatuhnya adalah anak ini perkembangannya buruk ataupun gimana, kan jadi nggak baik. Pernah nggak sih di pengadilan pun ditanyain soal pernah nggak dibawa oleh pengacara kamu yang belain kamu itu, dibawa nggak sih kalau perkara kalau
jangan 6 tahun lah Pak Hakim, karena kan kalau sampai 6 tahun ataupun sebegini, nanti masa emasnya anak ini bagaimana, siapa yang akan mendampingi, apalagi kan orang eh, bapak kamu kan hanya bapak kamu aja, sama bapak kamu, kakak dan adik kamu kan, nggak dibawa perihal ini. Kalau yang soal persidangan aku kurang tahu Kak, soalnya setiap sidang kan adik selalu ikut. Jadi aku jagain adik di luar. Jadi nggak pernah tahu segala macam soal sidang. Oh jadi oh adik dibawa ke ruang persidangan, pernah dijadiin Enggak, saksi? di luarnya. Kan saya Ya cuma tapi sama adik. Jadi kalau saya tapi kemana-mana pasti adik ikut. hmm, oke, jadi kamu di dalam persidangan pun kamu nggak tahu apa-apa ya, Sel? Oke, oke. Sel, kamu ada nggak sih cerita yang yang menyentuh perhatian kamu banget ketika kamu kebersamaan kamu bersama ayah, bersama abang kan? Jadi yang di dalam penjara ini kan ayah sama abang, kan? Karena ayah dan abang ngepergokin si laki-laki itu bawa adik kamu ke dalam kamar mandi dan udah lepas baju waktu itu. Nah, kebersamaan kamu ada nggak waktu di penjara bersama ayah, abang, dan adik bareng-bareng, ada nggak? Ada sih pas momen adik ulang tahun. Adik ulang tahun. Apa Iya. Sel? Ngapa? Jadi kan biasanya kalau dia ulang tahun itu suka dikasih kue gitu kan. Jadi niup, Mm-mm. niup lilin bareng. Nah pas itu dia tuh pengen niup lilin bareng sama ayah. Jadinya pas waktu nggak ada duit dibela-belain supaya beli kue buat adek, terus bawa kuenya ke dalam sana. Terus kita ngerayain bareng di sana. Oke, oke, oke. Sabar ya Sel. Terus sekarang adik ada sama kamu. Ada. Adik selalu ngomong apa sih Sel ke kamu kalau Apa? misalnya sama adik sering ngomong apa sih, sering pernah ngomong nggak sama kamu soal ayah gimana atau apa gitu, kamu jujur nggak sih ngomong ayah ada di penjara atau gimana itu dia Kalau tahu? jujur sih enggak. Kalau jujur yang secara itunya enggak. Cuman kayak sih dia ngerti. Cuma kan karena dia kan juga ngelihat berita, ngelihat orang segala macam di YouTube segala macam masih tahu baju-bajunya kan. Dia pasti Hmm, ngerti, cuman dia nggak mau ngomong aja. Kayak pura-pura nggak tahu aja gitu. oke. Sebenarnya sih kakak mau tanya banyak banget sama kamu soal hukum, karena kan kasus kamu ini kalau berdasarkan kemarin kita tanya ke lawyer kamu kan uh, udah sampai kasasi, berarti kan udah sampai akhir gitu loh. Satu-satunya cara yaitu harus PK teman-teman. Sebenarnya banyak banget pertanyaan yang mau kakak ceritain, tapi kan dari tadi omongan sendiri nggak apa kasus di persidangan karena kamu di luar aja gitu kan. Jadi ya udah, oke. Oke. Berarti kalau misalnya kayak gitu mungkin kakak mau tanya sama Sally, ada nggak sih kejadian yang paling traumatik banget yang Sally alamin sampai detik ini, yang terngiang yang di pikirannya Sally, yang berhubungan sama sama hukum, sama uh, waktu misalnya proses pengadilan atau selama ayah di penjara, atau apa yang paling traumatik di ingatannya Sally, apa? Ada nggak? Enggak sih, cuman sekarang lebih ke takut aja sih kalau mau misalnya mau nolongin orang atau apa lebih ketakut aja sih sekarang. Oke. Eh, Sally pernah cerita ke kakak, pernah cerita ke DM kakak bahwa apa tuh Sally pernah dihujat sama temen-temen si pemerkosa itu waktu di pengadilan ya kalau nggak salah. Coba itu Iya, ceritain deh Sel. Coba itu detailnya gimana sih Sel? jadi kan si orang ini kuliah di apa Fakultas Hukum kan.
Oke, universitasnya nggak usah disebutin ya. Iya, enggak. Di Fakultas Hukum. Nah, terus pas itu ini apa namanya? Teman-temannya pada datang, ada yang di luar juga kan, nggak masuk semua ke persidangan. Terus dia ngomong, pokoknya sampai kapanpun nggak akan dilepas, gitu. Harus masuk. Kenapa sel? Sampai apa? Sampai Ya, kapanpun jadi apa? sampai kapanpun nggak bakal dilepas, jadi harus masuk. Kan temannya ini kan Oh. udah meninggal kan, jadi teman-temannya pada bilang kayak gitu. Dan sebenarnya teman-temannya sendiri mungkin nggak tahu ya alasan dia tinggal atau alasan dia waktu kejadian itu hari Senin itu kenapa langsung ditahan dengan bukti permulaan yang cukup, itu sebenarnya teman-temannya juga nggak tahu kan hal itu gitu. Iya Jadi kayaknya. yang jadi benar-benar yang terngiang-ngiang di pikiran Sally sendiri adalah bahwa sekelompok anak mahasiswa itu ngomong ke Sally bahwa sampai kapanpun aku nggak akan lepasin kamu bla 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 bla. Nggak ngomong secara langsung sih Kak, jadi dia kayak apa Sally di belakangnya ngedengerin gitu, dia ngomong sama temennya lagi. Mereka Hmm, nggak tahu kalau dari anak dari ayah. oke. Okay. Ya, ya. Ya udah. Oke, Sally. Jadi nanti kasus kamu ini pasti uh, kakak mau coba ikutin. Sebenarnya sih kakak pengen banget untuk belain kamu secara langsung untuk PK, tapi cuma ya kan di peraturan kode etik advokat kita nggak boleh ngambil klien orang. Dan ternyata kamu sudah ada advokat yang bantuin kamu ya. Ya mungkin nanti kakak mau coba dialog sama advokat tersebut, mungkin kakak bisa menjadi timnya atau kakak bisa bantu, dan kakak mau kawal kasus kamu nih sampai selesai ya. Semoga ada Iya keadilan Kak. karena kamu harus tahu Sally bahwa statement yang teman-teman adik kamu bilang bahwa kalian tuh adalah anak seorang narapidana itu nggak benar. Karena sebenarnya sebagai logika dan hati nurani kakak dan kakak tahu teori hukum, kamu bukan seorang anak narapidana. Ayah kamu dan abang kamu itu adalah seorang pahlawan yang cuma mau nyelamatin anaknya, mau nyelamatin adik kecilnya dari seorang seksual. Coba bayangin aja kalau misalnya ayah kamu, abang kamu, waktu itu nggak peka, nggak langsung datang, apa yang terjadi sama adik kamu? Disodomi sama lelaki yang lebih tua jauh dan sesama jenis. Masih 6 tahun udah digituin ya. Jadi kamu juga sekarang kamu adalah gadis yang hebat, kamu selalu nanti kakak mau ketemu sama adik kamu. Kalau dan satu lagi, waktu itu kalau cerita juga ada pembulian ke adik kamu. Siapapun yang bully kamu, siapapun yang bully adik kamu hubungin kakak. Kamu cari kakak di Ratu Hukum, kakak juga pasti ada waktu untuk kamu. Dan pembulian itu juga tindak pidana. Terus uh, orang yang um, mencaci maki kamu ataupun dia juga uh, mengancam keselamatan kamu itu juga tindak pidana. Jadi siapapun orang yang bullying kamu, ya kamu bisa lapor kakak. Kita pasti akan sama-sama rangkul kamu dan kita ada buat kamu ya. Iya. Ini ada adik aku Kak. Pakein topeng, pakein topeng. Coba, Udah nih. coba. Halo sayang. Hai. Pakai topeng apa itu? Jaket. Oh, jaket. Nanti kapan-kapan kita ketemu ya. Iya. Salam kenal sayang. Ini banyak Nama loh, kakak, banyak nama banget loh. kakak, Apa? nama nama kakak siapa? Nama aku Tasya. Nama aku Tasya, kayak anak gembala. Aku adalah anak gembala. Nanti kapan-kapan kita ketemu ya. Kamu semangat ya, sekolahnya yang rajin ya. Ya. Yeay. Semangat ya. Ya.
Aku udah siap nih dari tadi sama ini. Takutnya enggak. Masa Hel, sedih-sedihan? iya kamu hebat banget. Karena kamu udah 3 tahun bawa perkara ini, jadi kamu nggak sedih. Tapi orang yang awal-awal nggak mungkin nggak sedih kalau dia tahu hal kayak gini. Apalagi lucu banget. Jadi tahun ini dia 9 tahun. Iya. Ya udah kali nanti kapan-kapan pasti cepatnya kalau misalnya corona ini sudah ditemuin vaksinnya atau kita udah nggak harus PSBB, nggak harus social distance, kita ketemu ya. Kamu jaga kesehatan, oke? Iya, Tapi Kak. abis ini kakak mau live bareng Bang Nat. Dia itu keren banget dan nanti secara teorinya, faktanya atau gimana akan dibahas di sini buat pengetahuan kamu juga nanti ke depannya ya. Oke? Oke. Dadah. Oke, Bang Nahot. Oke, Bang Nahot Silitonga. Beliau adalah Ketua DPC Asosiasi Advokat Indonesia bakalan nemenin kita hari ini. Uh, aku mau ajak beliau bergabung. Kita tunggu ya. Oke. Bang Nahot. Selamat sore, Abang. Selamat sore, Tasya. Boleh dong aku panggil Abang, soalnya ini kan diskusi santai, boleh ya? Oke. Bang Nahot tadi udah saksiin belum videonya? Ya video sebelum aku gabung, sebelum Abang gabung. Iya, tadi saya udah dengerin juga dan ya sangat itu saya sangat prihatin seperti itu. Bang Nahot. Oke, Bang Nahot. Jadi Natasha pengen tanya nih sama si Abang. Uh, pandangan abang sendiri tuh gimana sih Bang terhadap kasus ini? Karena sebenarnya kalau sebenarnya kita pakai logika ataupun kita pakai apa ya naluri kita, seorang bapak cuma mau nyelamatin anaknya dari predator seksual sama seorang abang yang mau nyelamatin anaknya. Kalau waktu itu mereka nggak datang, kan paling ya pasti udah disodomi gitu loh Bang. Maaf ya bahasa aku agak kasar ya Bang, tapi bahasa gampangnya itu kayak gitulah. Itu sampai kamar mandi itu udah dikunci. Kalau misalnya seorang itu cuma mau nemenin ke toilet misalnya, kan nggak usah pakai adegan buka baju. Terus nggak usah pakai dikunci. Untung anak itu teriak dan untung abang itu lihat dan untung papa itu langsung datang. Tapi kenapa? Kok secara teori sebenarnya ada alasan dasar penghapus pidana kan Bang? Tapi kenapa kok dia itu sampai bisa dipidana? Kenapa ya Bang ya? Kalau dari sisi Abang sendiri kan kita sebagai manusia-manusia umum ini kan nggak tahu gitu Bang. Iya. Ya jadi memang di mana sebenarnya itu ada dua alasan, ada di 49 ayat 2 ya, Ayat 2. yang itu adalah pembelaan darurat yang melebihi batas ya. Jadi di pasal 9 KUHP itu di ayat 1-nya itu ada pembelaan terpaksa. Kalau pembelaan terpaksa memang kurang tepat diterapkan dalam kejadian ini. Kejadian ini itu oke, saya jelaskan dulu ya, di 49 ayat 1 itu pembelaan terpaksa itu harus seimbang. Artinya pada saat itu harus ada serangan ya terhadap diri sendiri atau kehormatan, kesusilaan dan harta benda. Jadi semacam contohnya yang paling gampang adalah ada upaya pembunuhan ya terhadap diri seseorang. Tapi pada saat yang sama orang itu melakukan pembelaan diri, mengambil pisau misalnya dan menusukkan kepada si pelaku utama ya, dan pelakunya ternyata meninggal. Nah di situ ada sesuatu yang berimbang ya, artinya antara tindakan awal sama pembelaannya. Nah kalau di sini
kita lihat bahwa kejadian itu sebenarnya sudah berhenti pada saat pintu itu sudah bisa dibuka, ya. Jadi ayah dan abang dari si korban ini sudah berhasil membuka pintu sehingga ya sebenarnya kejadian itu sudah bisa dihentikan. Namun yang diatur di pasal 49 ayat 2 ini adalah pembelaan darurat yang melebihi batas. Jadi dia itu harus ada kegoncangan jiwa dari si pelaku ini. Jadi itu yang menyebabkan pelaku yang seperti itu tidak bisa Putus-putus ya. Oke, jadi teman-teman semuanya, putus ya. put- Uh, putus. jadi Jadi saya lanjutkan ya, ya. jadi tadi pasal 49 ayat 2 ya Kak ya, KUH pidana. Iya, KUH pidana. Jadi pembelaan darurat yang melebihi batas. Di sini contohnya yang paling klasik itu di literatur hukum kita, misalnya ada seorang polisi yang melihat istrinya itu sedang diperkosa, ya. Dan kemudian polisi itu mengambil pistol dan menembakkan kepada si pelaku pemerkosa itu sampai berkali-kali, ya. Itu kan eksesif sebetulnya, tidak perlu melakukan hal tersebut. Itu adalah ya artinya, tapi dia tidak bisa dipidana karena di situ ada goncangan jiwa yang sangat besar. Nah, kalau di konsep di negara asing bisa dikenal dengan temporary insanity, ya, di mana ya contoh yang tadi sebenarnya itu sangat applicable di kasus ini, ya, di mana kita lihat dari pembukaan pintu sampai orang itu ditarik keluar dan katakanlah dipukul, itu adalah satu fase di mana ayah itu dalam keadaan goncangan kejiwaan yang sangat besar, ya. Bisa kita pahamin ya, mungkin nanti harus diklarifikasi atau ditambahkan dengan keterangan seorang ahli psikiatri mengenai goncangan itu, karena itu ada ilmunya yang bisa mungkin ditrace dari sekarang pun masih bisa ditrace ke belakang. Anak itu adalah ya Tujuan. bayangkan ya tujuan kita hidup, kita memiliki anak, kita bekerja untuk anak, untuk membiayai, untuk membesarkan dia menjadi anak yang baik. Dan juga jadi itu yang bisa kita pahami apa yang terjadi di dalam benak ayah pada waktu itu, sehingga dia mengambil sehingga terjadi guncangan kejiwaan yang besar pada saat dia tidak bisa mengkontrol lagi sebenarnya. Dan yang kedua, kejadian tersebut terjadi di sebuah masjid. Itu adalah tempat yang kita least expected, ya, kita tidak mengharapkan terjadi suatu kejadian yang sangat bengis seperti itu gitu. Jadi di sebuah masjid dan terhadap anaknya sendiri gitu. Bisa dibayangkan betapa kagetnya orang itu, betapa dia memiliki goncangan kejiwaan. Nah, sehingga saya rasa ini seharusnya terhadap si ayah tidak bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana. Iya Kak, bener banget. Jadi makanya Natasha kan secara teori terus juga gabungin sama faktanya, sebenarnya kan bisa digabungin, bisa dimasukkan alasan penghapus pidana. Tapi kenapa kok sampai perlawanan, banding, bahkan sampai kasasi itu kalah semuanya Kak? Gitu. Berarti Iya. kan Memang kalau misalnya kita bicara teori dan praktek di dalam hukum di Indonesia ini, ya harus dilakukan pembelaan yang maksimal, ya, di dalam prakteknya. Jadi teorinya kita punya, cuman kadang-kadang bagaimana kita bisa mengaplikasikan teori itu di dalam persidangan itu yang menantang, ya. Misalnya dalam hal pembuktian, ya, dalam pembuktian kasus ini itu minimal baik si terdakwa maupun pengacaranya harus mampu setidak-tidaknya menghadirkan keterangan ahli psikiater itu yang bisa menerangkan bahwa itu terjadi guncangan yang sangat besar. Karena kalau misalnya kita bicara logika sederhananya aja, siapa yang tidak mengalami guncangan yang besar pada saat itu? Cuman hal itu secara formil memang harus dikonfirmasi oleh seorang ahli, katakanlah gitu, yang bergerak di bidang psikiatrik. Jadi memang
ya saya tidak mau terlalu jauh menilai apa yang sudah terjadi baik atau tidak, cuman hanya memberikan pandangan bahwa hal-hal demikian itu harus dilakukan secara formal dan maksimal gitu, pembelaan itu. Dan kemudian kita juga, saya juga perlu berkomentar ya, karena kalau saya nggak salah dari fakta yang ada, bahwa hari Senin itu si ayah melakukan katakanlah persekusi itu ya, melakukan persekusi yang tadi kita sudah pahami sebagai suatu goncangan kejiwaan. Dan hari Jumatnya itu si pelaku pelecehan seksual itu meninggal dunia. Iya. Dan, Jadi meninggal dan kalau ada dilakukan penahanan terhadap pelaku selama 4 hari, kan seperti itu. Nah, artinya begini, kalau misalnya kita bicara sequence ya, apabila benar dia dipukul dan langsung mati, itu sudah jelas kausa sebab akibatnya itu sudah jelas bahwa akibat pemukulan itu orang itu meninggal dunia. Nah, kalau dalam kasus ini kita bisa lihat bahwa sebenarnya sudah ada 4 hari ya, 4 hari yang tidak ada kontrol lagi dari si pelaku ini. Jadi bisa banyak hal yang terjadi dalam 4 hari itu di dalam sebuah katakanlah rumah tahanan, kan begitu. Dan juga kita harus pahami pelaku ini adalah pelaku sexual offenders gitu loh, yang which is sangat tidak disukai baik oleh siapapun juga, dan mungkin juga ada di dalam rumah tahanan itu yang sangat anti dengan hal-hal seperti itu, dan dilakukannya di masjid lagi, kan seperti itu. Jadi sangat mudah untuk memicu kemarahan katakanlah narapidana yang lain atau pihak-pihak manapun yang bisa melakukan penganiayaan terhadap orang tersebut. Ini kita bukan bicara kita menuduh hal itu benar-benar terjadi ya. Cuman ini cukup untuk menimbulkan keraguan-raguan bagi hakim ya, bahwa kematian itu adalah akibat dari pemukulan tersebut. Begitu loh. Bagaimana bisa dipastikan bahwa kematian tersebut adalah hasil dari pemukulan yang dilakukan hari Senin? Karena kalau misalnya logika sederhananya juga orang itu bisa meninggal, berarti ada keadaan yang sangat serius dan harus dirawat dulu kah di rumah sakit, seperti itu. Sudah berapa lama dilakukan perawatan di rumah sakit? Nah, jadi hal-hal tersebut juga sebenarnya harus bisa diungkapkan secara baik itu juga melalui keterangan ahli dan diperjelas oleh saksi-saksi yang ada pada saat itu, seperti itu. Oke. Iya sih Kak, bener banget. Soalnya kan seperti kita ketahui ya, bukan gimana ya Kak ya, tapi kan kita mungkin sebagai contohnya aja, kemarin si Ferdinand yang kena prank itu aja, ya mungkin ada pembulian, atau yang video yang beredar kan emang ada pembulian di situ. Apalagi ini kasus predator anak gitu kan Kak. Ibarat kata kayak pencuri aja atau pelaku kriminal lainnya aja gak sampai hati mau mencabuli seorang anak gitu loh Kak. Jadi ya itu tadi sih Kak yang mungkin berhubungan sama kata-katanya Kakak tadi, ya mungkin aku koneksiin sama pikiran aku ya Kak ya. Tapi kan kita sebagai manusia kan, tapi kita sebagai manusia baiknya adalah kita cuma lihat ke depan. Nah, satu-satunya cara di depan ini adalah PK kan Kak. Karena kan kasasi dia udah sampai kasasi Kak. Nah, sampai kasasi ini dulu tuntutannya 12 tahun penjara, tapi jadi 6 tahun. Tapi maksud aku kan gak harus 6 tahun juga kan Kak. Maksudnya anak ini 6 tahun mau dicabuli. Dan itu dia adalah orang tua tunggal. Kalau misalnya selama 6 tahun dia tidak ada pengawasan orang tua, apalagi usia 6 tahun ini kan usia emas Kak. Kalau misalnya selama 6 tahun ini dia tidak ada yang menemani atau mendidik, apalagi caranya salah, kan nanti bapaknya disalahin lagi. Nah, maksudnya cara ke depannya ini Kak cuma sisa upaya PK. Nah, mungkin apa sih Kak yang bisa dijadiin bukti lainnya agar ya mungkin PK ini jurus terakhir supaya menang itu, solusi dari Kakak apa nih Kak, dari seorang Ketua Asosiasi Advokat Jakarta Pusat AAI ini Kak? Wah, jadi berat juga bebannya nih ya. Tapi nggak apa-apa, saya coba. Tapi keren itu Kak, soalnya jadi dibawa-bawa. Artinya seperti ini, kita dalam melakukan PK ya, memang ini adalah senjata terakhir ya. Jadi harus maksimal, benar-benar harus maksimal, baru bisa. Jadi PK itu kan memang harus ada alasan formilnya ya.
bagaimana seorang terdakwa itu atau ya terpidana lah ya, itu bisa melakukan peninjauan kembali. Syarat formilnya itu harus dipenuhi dulu. Nah, apabila itu sudah terbuka, baru nanti kita bisa memasukkan hal-hal yang sifatnya itu material, nggak ada masalah. Walaupun yang dipertimbangkan itu hanya formilnya saja, cuman kan kita memahami bahwa hakim itu kan juga bukan mesin lah, bukan mesin, dia juga manusia gitu loh. Yang pada saat manusia itu tergerak hatinya, ya mungkin aja terjadi apapun juga. Misalnya katakanlah terjadi sebuah perubahan putusan dari yang tadinya 6 tahun dikurangi lagi atau bahkan diaplikasikan pasal 49 ayat 2 ini sehingga terjadi putusan bebas. Nah, hal yang perlu bisa dibuktikan apabila yang paling utama bisa apabila terjadi dapat ditemukannya bukti yang baru, ya. Karena kalau saya nggak salah, saya juga melakukan sedikit riset mendengarkan keterangan Sally di YouTube channel yang lain gitu, dikatakan bahwa abangnya itu kan masuk ke penjara, dan di penjara itu ada seseorang yang bilang bahwa si korban ini dipukul. Jadi kalau itu bisa dibawa, kita bisa meyakinkan si saksi ini bahwa benar-benar dia bisa memberikan keterangan terjadi pemukulan pada saat si korban yang meninggal dunia ini ditahan, itu udah home run. Artinya sudah cukup menimbulkan keraguan-raguan mengenai alasan kematian tersebut, kan begitu. Jadi, dan juga kita harus bicara masalah niat. Niat itu adalah hal yang paling penting dalam pemidanaan. Artinya dalam menentukan terpenuhinya sebuah unsur dalam tindak pidana. Artinya begini, dalam kejadian tersebut pelaku ini, pelaku sexual offenders ini masih dibawa ke Polsek dan dipindahkan ke Polres. Yang membawa itu si ayah ini, gitu. Jadi udah jelas kalau misalnya niat dia adalah melakukan pembunuhan, itu ya diselesaikan di situ. Atau ditinggal, dibawa ke sana gitu loh, dan dibawanya juga dalam keadaan yang baik gitu loh. Dan artinya di situ juga kita lihat bahwa niatnya itu nggak ada niat untuk dia melakukan pembunuhan tersebut, seperti itu. Oke. Aduh Kak, makasih banget. Ini ilmu banget buat sahabat-sahabat Natasha maupun sahabat Ratu Hukum yang ada di rumah, atas sarannya Kakak tadi itu, niat dan lain-lain. Ini nanti semuanya bakalan Natasha upload kok di YouTube. Jadi kalau kalian mau reka ulang, mau dengerin lagi ilmu pengetahuan dari Bang Nahot, bisa nanti lihat di YouTube Natasha. Dan pertanyaan terakhir Bang Nahot, ini kan kebanyakan orang-orang ini kan akhirnya tuh telat tuh Bang. Kak, akhirnya dia telat laporin, mereka bingung, mereka nggak ada uang, ataupun mereka bingung harus lapor kemana. Sebenarnya kan kalau kita tahu LBH, Lembaga Bantuan Hukum kan Bang, kita bisa ke LBH hubungin, ayah saya masuk penjara, minta tolong bantuan, kronologinya kayak gini. Bisa nggak sih, ini ada pertanyaan nih masuk nih Kak, bisa nggak sih kita minta tolong ke law firm yang besar untuk minta bantuan hukum secara gratis gitu Kak? Apalagi masuk misalnya dibantu oleh Kak Nahot dan rekan ataupun lainnya, tuh bisa nggak sih Kak kayak gitu? Dan kalau misalnya pun bisa, kayak ya mungkin caranya gimana atau syarat-syaratnya apa kayak gitu sih Kak? Ya, artinya memang kalau seorang advokat, baik itu pribadi maupun kantor hukum, itu memiliki kewajiban untuk memberikan layanan hukum secara gratis, ya. Itu yang aturannya seperti itu. Dan saya yakin juga rekan-rekan advokat di Indonesia ini memiliki hati yang sangat baik, dan apabila itu dilakukan approach, ya besar kemungkinan atau bisa saya pastikan Pak, itu akan menjadi perhatian beliau gitu loh. Cuman masalahnya kan kadang-kadang orang itu sudah berpikiran mengurungkan niatnya karena berpikir, aduh gua kalau ke advokat nanti udah pasti mahal, udah pasti di charge ini itu apa segala macam. Cuman sebenarnya hal tersebut bisa disampaikan secara terbuka bahwa kami memiliki kekurangan finansial, dan hal tersebut sebenarnya bisa sangat terbuka gitu loh. Apalagi kalau misalnya orang-orang tersebut datang ke LBH katakanlah yang sudah ternama,
kita bisa tahu ya, di search aja di Google, atau ke organisasi-organisasi advokat ya, di mana organisasi advokat itu sebenarnya juga bisa menyalurkan atau menangani sendiri. Jadi pilihannya seperti itu, secara pro bono, secara gratis gitu. Karena saya yakin ya advokat itu kan ya seorang advokat pasti nalurinya adalah membantu. Karena tugas advokat itu adalah membantu ya. Jadi saya bisa menggambarkan bahwa apabila seorang dalam suatu proses pidana, katakanlah ya, dia akan melawan pemerintah ya yang diwakili oleh jaksa. Jadi bisa kita lihat jaksa itu posisinya ada di sini. Kenapa saya bilang ada di sini tinggi, dan si terdakwa itu ada di sini? Karena ya jaksa day to day ada di pengadilan, dia bisa mengerti proses pengadilan, dia bisa apa. Dan kalau misalnya terdakwa, bayangkan seperti ayah ini, dia pasti ada di bawah. Dan tugas lawyer apa? Tugas lawyer bukan membebaskan, tapi menyetarakan. Menyetarakan supaya terjadi proses peradilan yang benar terhadap orang tersebut. Nah, pada saat sudah setara, berarti sudah lebih terbuka lagi kemungkinan-kemungkinan akan terungkapnya suatu fakta. Jadi, lawyer itu tugasnya bukan membebaskan, tapi menyetarakan. Ya, menyetarakan sehingga seorang bisa memiliki proses yang terbaik lah. Kalau misalnya nanti ujungnya adalah bersalah, ya itulah putusan yang harus diterima. Karena kita juga tidak bisa terus-terusan menyatakan bahwa putusan tersebut nggak bagus sehingga kita korban apa segala macam, nggak. Putusan itu harus diterima, harus dihormati. Karena itu adalah produk hukum dari sebuah pengadilan yang kita harus hormati. Oke, Kak Hosilo Tonga, terima kasih banget waktunya udah mau hadir di live Instagram ini. Sih. Selalu sehat ya, Kak. Selalu sehat. Makasih banget. Oke. Ya. Banyak lagi, Kakak. Terima kasih waktunya. Oke, jadi teman-teman semuanya, tadi berikut wawancara Natasha bareng Bang Nahot. Bang Nahot tuh lawyer luar biasa dan bisa dapat waktunya itu hebat banget sih. Seneng banget. Dan ya yang namanya kehidupan, kita harus maju dan lihat ke depan. Nah, sekarang satu-satunya cara adalah PK. Nah, tadi mungkin kalian bisa lihat saran dari Bang Nahot tuh apa aja, PK itu gimana, kayak gitu. Tapi sih dalam proses ini, balik lagi, emang kita harus menerima keputusan. Kita nggak bisa yang harus bebas, ya nggak bisa kayak gitu. Tapi ya kita harus hargai semua keputusan hakim itu kayak apa. Yang namanya, tapi ingat, Natasha Ratulani melalui Ratu Hukum nggak akan diem, karena Natasha millennials dan mungkin dengan suara ini bisa di zaman 4.0 ini bisa berusaha untuk menyampaikan suara-suara jeritan hukum dari teman-teman pengirim direct message seperti Sally hari ini. Ingat, kita sebagai warga, yang namanya hukum memang buta, nggak boleh lihat ke kanan, ke kiri, harus berpandangan lurus ke depan. Tapi yang namanya kita sebagai warga masyarakat, kita nggak boleh buta hukum, karena bersama Ratu Hukum kita jadi melek hukum. Oke, nanti bakalan kita share. Makasih Kak Nahot semuanya. See you di next episode selanjutnya. Bye bye.